Siapa itu? Tolong aku, Bu! Ayah! Widya! Widya, anakku! Tolong selamatkan dia! Tolong, selamatkan anakku! Tolong! Widya! Widya! Anakku! Tolong aku! Vidya Nair adalah seorang dokter. Dia dibesarkan di Alleppey, Kerala 2 tahun lalu. Seperti pada umumnya di keluarga India Selatan, dia tinggal di lingkungan Mumbai, Chembur. Vidya anak satu-satunya di keluarganya. Dia seorang dokter anak. Dia bekerja sebagai spesialis anak di sebuah rumah sakit. Dia menjalani hidup yang bahagia. Tapi lalu sesuatu terjadi saat Vidya sedang mendapat giliran malam. Kejadian itu merubah hidup Vidya selamanya. Kejadiannya setahun yang lalu, jam 8 malam. Saat suatu hari sepupunya Sri datang untuk menemui Vidya di rumah sakit. Ada apa dengan lampunya? Kertas-kertasnya. Bau apa ini? Sri? Sri? Apa yang sedang kau lakukan malam-malam begini? Vidya, aku bisa menemuimu dimanapun dan kapanpun sebelum aku menempuh perjalanan panjang ini. Aku ingin mengucap selamat tinggal. Tapi kau, Sri... Vidya, apa kau mengganti papan tempat tidur nomor 5? Iya. Vidya, kau baik-baik saja? Iya, hanya saja jendelanya terbuka tadi. Dan kertas-kertasnya berterbangan. Kau yakin? Iya. Halo? Halo, Divya. Sri telah... Vidya, kau harus segera ke rumah bibimu sekarang. Vidya, apa kau mendengarkanku? Iya, tapi ada apa? Cepatlah, kau harus ke rumah bibimu sekarang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Sri, apa yang kau lakukan, Sri? Sri, kenapa kau tinggalkan kami sendiri? Sriku sayang, kenapa kau lakukan ini, nak? Tenanglah, Nak. Sri. Sri.
Sri, kenapa kau lakukan ini? Sriku sayang. Ibu, bagaimana Sri? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 2 jam lalu, dia melompat dari teras gedung. Vidya, aku bisa menemuimu dimanapun dan kapan. Kenapa kau datang kemari? Kau tidak pernah membiarkan putraku dalam damai. Untuk apa kau kemari? Apa kau kemari untuk memperoleh kematiannya? Hah? Tapi apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apapun. Jangan pura-pura, aku tahu semuanya. Pergi dari sini, pergi, pergi dari sini, cepat pergi. Sudah, tenanglah. Bu, seharusnya aku tidak di sini. Sri. Vidya. Sri adalah putra bibiku. Dia mencintaiku sejak masih anak-anak. Menurut adat masyarakat Nair, sepupu boleh menikahi sepupunya. Tapi menurutku aku lebih fokus pada studiku. Dan aku tidak sama sekali merasakan hal yang sama terhadapnya. Tapi bibiku selalu bilang padanya kalau sejak dia masih anak-anak dan bahwa suatu hari dia akan menikahiku. Tapi saat itu tidak terjadi. Sudah jelas dia menjadi patah hati. Lalu ibunya berhasil menikahkannya dengan gadis lain. Tapi dia merasa tidak bahagia dengan pernikahan itu. Lalu keadaan bertambah buruk saat istrinya berselingkuh dan Sri tidak bisa menerima ini. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Satu bulan setelah kejadian ini, aku menjadi sangat depresi. Aku selalu bermimpi buruk setiap malam dan obat-obatan hanya sedikit membantu, tidak terlalu membantu. Dan aku sedang tahap pemulihan. Tapi saat aku berpikir kalau penderitaanku mulai berakhir, justru itulah awalnya. Siapa? Ini seperti bau parfum yang biasa dipakai Sri. Ini baunya Sri. Nites, Ya, kau bukan pegawai lepas lagi ya? Ayolah, percaya diri saja. ya, tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Apa kau serius? Kenapa kau bertingkah seperti itu? Tingkahmu seperti anak yang takut mau disuntik. Ayolah, kau harus menyatakan cintamu. Kau tahu? Itu obat terbaik di dunia.
Oh, Vidya. Bagaimana dengan pasien nomor 16? Dia baik-baik saja. Dia bisa keluar besok. Setelah kematian sepupunya, Vidya menjadi sangat tertutup. Aku tidak tahu. Kau mungkin tahu alasannya. Dokter, kemarilah. Vidya, biar aku bantu. Terima kasih. Vidya, kau baik-baik saja? Aku benar-benar tidak tahu nih, Tess. Aku bahkan tidak yakin kalau kau akan percaya pada aku. Malam ini, saat aku datang ke sini, aku merasa... Vidya, kau tahu benar kalau halusinasi adalah gejala umum kasus trauma. Mungkin karena kematian mendadak sepupumu. Jadi kau masih syok. Ngomong-ngomong, apa rencanamu besok malam? Maksudku, kita berdua belum merencanakan apapun kan? Aku berpikir, bagaimana kalau kita makan malam? Kau mau? Maksudku, kita nonton film dulu, lalu makan. Kakak. Kakak. Aku duluan ya. Ada apa ini? Vidya. Ada yang mendengarku? Kumohon, tolong aku. Siapapun buka pintunya, aku mohon.
kau baik-baik saja? Sejak hari itu aku sadar, sesuatu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Meskipun tidak terlihat, dia pasti selalu menyertaiku. Aku bisa mencium bau parfum yang sama dimanapun aku berada. Itu pasti Sri. Dan karena aku dokter, kalau aku ceritakan ini pada siapapun pasti terdengar konyol. Karena alasan inilah, aku tidak pernah ceritakan. Aku berpikir untuk menceritakan hal ini pada ibuku. Tapi ibu dan ayahku pergi ke Aleppo selama 3 hari. Aku tidak pernah membayangkan keadaan akan seperti ini. Dan akan menjadi lebih buruk saat kedua orang tuaku pergi. Itu pasti akan menakutkan. Lepaskan aku! Aku bilang tinggalkan aku! Lepas! Lepaskan aku! Aku bilang lepaskan aku! Tinggalkan aku! Siapa ini? Lepaskan aku! Lepaskan! Jangan ganggu aku! Lepaskan! Lepas! Au! Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Tolong lepaskan aku! Aku mohon! Aku mohon! Aku mohon lepaskan aku! Tinggalkan aku! Jangan ganggu aku! Keesokan harinya, saat aku bangun, awalnya aku merasa itu adalah mimpi buruk, tapi lalu ada bekas di tubuhku. Itu bukti bahwa itu bukan mimpi buruk. Tapi kebenarannya lebih buruk daripada mimpi buruk. Ini sebuah kebenaran yang tidak bisa kuceritakan pada siapapun. Aku ucapkan terima kasih karena kau sudah menjemputku. Jangan berterima kasih dulu. Maksudku, kita belum nonton filmnya. Lalu, kita makan malam di restoran Cina kesukaanmu. Dengar, Vidya. Halusinasi ini. Maksudku, kalau kau terus memikirkannya, kau tidak akan bisa menyingkirkan mereka. Ini bukan sekedar mimpi atau halusinasi. Aku sangat menderita, Nites. Baik. Tenanglah. Apapun masalahmu itu tidak hanya masalahmu, tapi juga menjadi masalahku. Dan aku ada untukmu. Kita akan temukan solusinya bersama.
ini? Hei! Nites! Tolong! Oh, tidak! Aku mohon tolong dia! Nites! 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 Vidya. Aku sungguh tidak percaya hal seperti ini benar-benar terjadi pada diriku. Tidak ada penjelasan ilmiah ataupun yang logis untuk kejadian seperti ini. Setelah diseret di jalanan, aku tidak sadarkan diri. Saat aku siuman, aku sudah berada di rumah sakit. Vidya duduk di sebelahku dan menangis tanpa henti. Aku ikut merasa sedih, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Dia berusaha untuk membuatku mengerti, membuat banyak permintaan. Kalau aku mau tetap hidup, aku harus menjauh dari kehidupannya. Ini sungguh benar-benar mengejutkanku. Tapi masalahku tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sedang dihadapinya. Vidya. Cukup! Aku tidak bisa menerima ini lagi. Betapapun kerasnya kau mencoba, aku tidak pernah mencintaimu dan tidak akan pernah bisa. Ketahuilah bahwa aku selalu mencintai Nites dan aku tidak akan pernah mencintaimu. Apa kau mengerti? Kalau kau punya nyali, maka
Keesokannya, saat ayah dan ibu Vidya pulang, mereka menemukannya tidak sadarkan diri. Ini adalah hari terburuk dalam hidup Vidya. Vidya, bangunlah. Bangun. Apa yang terjadi, Nak? Ada apa? Hah? Apa ini semua? Ibu, ayah, Bayangkan apa yang dialami oleh Vidya saat dia harus menceritakan pada orang tuanya bahwa dia diperkosa. Orang tuanya tidak akan percaya padanya. Itu sama sekali tidak benar. tidak ibu. Aku tahu apa yang baru kualami, Bu. Tapi sudah pasti mereka tidak mempercayainya. Mereka merasa dia terganggu secara mental. Akhirnya mereka memasukkannya ke rumah sakit, berpikir bahwa dia terganggu secara mental. Vidya sendiri adalah dokter dan dia tahu masalahnya berada di luar penjelasan medis. Tapi dokter yang dimintai konsultasi orang tua Vidya memberikan nama yang jelas terhadap penyakitnya, kelumpuhan tidur. Lalu saat hasil tes medisnya sudah keluar, hasilnya membuktikan bahwa Vidya benar diperkosa. Semua orang pun terkejut. Akan tetapi hanya Vidya yang tahu apa yang telah dialaminya. Vidya di bawah pengawasan ketat selama 3 hari. Saat periode ini, dokter mencoba berbagai macam perawatan. Lalu pada suatu hari, kebenaran yang selama ini ingin disampaikan Vidya akhirnya terbuka dan bisa dilihat semua orang. Siapa itu? Tolong putriku, selamatkan dia! Ibu! Vidya! Ibu, ayah! Ayah! Vidya! Tolong! Tolong! Vidya! Vidya! Ayah! Ibu! Ayah! Vidya! Tidak, tolong ibu. Ayah, Vidya, ayah, tolong, tolong. Tolong lepaskan aku. Para dokter menyerah, ibu dan ayah membawaku pulang. Tapi sekarang, aku sama saja seperti mati. Saat itu, aku berharap semoga aku cepat mati. Dan
terbebaskan dari siksaan ini. Karena bagiku percuma. Atau aku akan begini terus. Namun, suatu hari, aku tidak tahu apa yang dipikirkan ibu. Dia menelpon Ibu Sri. Kenapa kau menelponnya? Dan Dia yang dia bertanggung jawab atas memanggil semua ini. bibiku. Lihatlah dia sekarang. Apa yang bisa kau katakan? Putriku semakin dekat dengan kematian. Vidya. Kumohon maafkan aku. Aku melakukan ini demi Sri. Bibi bilang pada kami, dia tidak bisa menanggung kehilangan putra satu-satunya. Jadi menurutnya, dengan bantuan seorang dukun, dia memanggil kembali arwah Sri. Setelah itu, ibu dan ayah membawaku kembali ke kampungku di Alepi. Di sana pendeta keluarga menyarankan pengobatan bagiku. Setelah dirawat selama 9 bulan, ada peningkatan dalam kondisi mentalku sekarang. Tapi aku merasa kalau ini masih belum cukup dengan mempunyai kekuatan fisik dan mental untuk bisa kembali ke kota Mumbai. Nites masih terus menelponku. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kami bisa hidup bersama. Pertanyaannya adalah apakah bisa arwah itu memperkosa manusia hidup? Apakah arwah bisa melakukan suatu hubungan intim dengan orang yang masih hidup? Kau mungkin akan terkejut mendengar jawabannya. Kejadian ini pernah terjadi dan terus terjadi saat arwah mempunyai hasrat yang belum terwujud, yang kadang-kadang juga disertai hasrat untuk membalas dendam. Arwah itu akan punya kekuatan yang seringkali juga kita dengar, bahwa orang-orang sering mengalami kekerasan fisik oleh makhluk tidak kasat mata. Arwah tidak kesulitan untuk menunjukkan diri mereka secara fisik, tapi ini tidak sering terjadi. Hal ini sangatlah jarang, dan ini bukan hal yang biasa. Kami hanya menemukan kasus seperti ini 3 kali, dan salah satunya sangat mirip dengan episode ini yang baru saja Anda lihat. Dalam kasus ini, seorang gadis menolak cinta dari seorang pria. Dan setelah itu, gadis itu jatuh cinta pada orang lain. Dan pria yang ditolak cintanya lalu bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia mencoba 2 kali untuk memperkosanya. Tapi tidak berhasil. Dan dia berhasil memperkosa gadis itu dalam usahanya yang ketiga. Semua orang sangat terkejut mengetahui bahwa arwah bisa memperkosa gadis itu. Saat kita menghubungi arwah, arwah itu akan menerima panggilan. Lalu bilang pada kita, dia merasa sakit hati dan dia tidak bisa menerima penolakan itu. Dia tidak terima kalau gadis itu jatuh cinta pada orang lain. Apa kejadian paranormal ini ada solusinya? Iya, hal yang harus dilakukan adalah memanggil seseorang yang bisa berhubungan dengan arwah itu dan yang bertanggung jawab atas semuanya. Kita harus tahu alasan perbuatan arwah itu sampai arwah itu bisa dibebaskan.